mic-nya udah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Subkoordinator Hubungan Lembaga Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, narasumber dan peserta sesi berbagi pustakawan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul di secara daring Bapak Ibu ya di sesi berbagi pustakawan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan sebagai informasi ini sudah masuk kedua kalinya. 2 minggu lalu kita juga sudah menyelenggarakan sesi berbagi pustakawan, dan nantinya acara ini juga akan terus berlanjut, jadi nantikan sesi berbagi selanjutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki acara inti, kita akan dulu bersyaraya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyimak sambutan dan arahan dari Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri yang akan diwakili oleh Subkoordinator Hubungan Lembaga. Kepada Bapak Budi Ihsan Nasution dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Pamela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam literasi buat para pustakawan se-Indonesia.
terkait dengan kegiatan kita sebagaimana yang disampaikan Mbak Pamela ya, bahwa ini adalah sesi kita yang kedua kali. Insya Allah nanti tahun depan itu kita akan 24 kali. Jadi karena 12 bulan, jadi sebulannya itu ada 2 kali. Namun di sela-sela setiap bulannya itu nanti kita akan upayakan supaya narasumbernya itu nanti ada yang dari Perpustakaan Nasional dan para pustakawan ahli lainnya yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, kegiatan kali ini memang sesi berbagi pustakawan, harapannya kita adalah para fungsional pustakawan lingkup Kementerian Kelautan Perikanan dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, ini tidak perlu khawatir lagi untuk bagaimana untuk mendapatkan angka kredit. Apalagi dengan adanya masa-masa pandemi ini, sepertinya walaupun kita berjauhan secara geografis ya, tapi kita semakin dekat dengan adanya jaringan internet yang kita lakukan selama ini seperti itu melalui daring. Nah, sesi kali ini berbicara terkait dengan pemanfaatan media sosial untuk promosi perpustakaan. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan pustakawan se-Indonesia, harapannya nanti dengan mendapatkan materi dari 2 narasumbernya kita ya, ada Mbak Aulia Octavia dari Poltek Kelautan Perikanan Kupang, dan ada juga Mbak Berna Pitaviana. Nah, ini selaku penggiat sosial mempromosikan Archipelago Indonesia Marine Library yang kata lain dari nama perpustakaan pusat di Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi kawan-kawan mungkin lingkup kelautan perikanan khususnya di Indonesia ya, yang mungkin di KKP mungkin lebih mengenalnya itu adalah perpustakaan Archipelago seperti itu. Karena brandingnya kita itu adalah Archipelago, sebagaimana mungkin beberapa tahun yang lalu itu baru kita launching untuk mengenalkan bahwa perpustakaan kita itu berbeda dengan perpustakaan yang lain. Nah, harapannya nanti dengan media sosial promosi, nah ini kawan-kawan perpustakaan yang ada di seluruh PT, itu kita ada 57 PT, nah itu nanti bisa mempromosikan perpustakaannya masing-masing. Bagaimana caranya? Nah itu nanti yang akan disampaikan oleh Mbak Aulia dan Mbak Bena seperti itu. Nah, kemudian nanti dengan semakin gencar ataupun semakin giatnya kawan-kawan mempromosikan perpustakaan, harapannya ini adalah untuk meningkatkan literasi yang ada saat ini seperti itu. Karena nanti seperti gimana yang kami lakukan selama ini ya, kami akan mengintegrasikan perpustakaan kawan-kawan UPT ataupun yang mungkin nanti kami akan lakukan kerjasama juga dengan universitas yang mempunyai bidang ilmu kelautan perikanan. Mungkin untuk tahun 2022 kami itu akan melakukan penjajakan untuk 5 universitas yang ada di Indonesia, 3 yang di Jawa dan 2 yang di luar Jawa seperti itu. Dengan mungkin nanti bisa bekerja sama ataupun saling bertukar koleksi. Nah, mudah-mudahan harapannya kawan-kawan ataupun adik-adik para pembaca yang ada di wilayah Republik Indonesia ini bisa mengetahui terkait dengan bidang kelautan dan perikanan seperti itu. Memang kalau kita berbicara terkait dengan media sosial, nah ini dari sisi positif dan negatif ini beragam ya, tergantung bagaimana orang melihatnya. Mungkin kalau dari sisi positifnya, mungkin kita akan lebih cepat mengetahui perkembangan ataupun informasi yang ada di pusat ataupun maupun yang ada di daerah. Jadi dengan 1 kali tweet itu sudah seluruh orang tahu, bahkan yang baik yang di dalam negeri maupun luar negeri bisa mengakses. Karena melalui perangkat gadget yang mungkin di tangan kita ya, mungkin hampir semua kawan-kawan ataupun masyarakat Indonesia saat ini mempunyai
gadget yang luar biasa canggihnya, sehingga tidak bisa dikatakan hampir tidak ada yang terlewatkan bagi mereka yang mungkin senang untuk bermain di media sosial gitu. Nah, mudah-mudahan dengan ilmu nanti yang disampaikan oleh Mbak Aulia dan Mbak Berna ini bisa menambah keilmuan dari kawan-kawan para pemustaka ataupun pengelola perpustakaan yang ada di lingkup KKP dan maupun juga kawan-kawan di luar paguyubannya kita. Jadi kita itu punya kelompok-kelompok literasi ya pada saat kita melakukan integrasi. Nah, kita itu biasanya menghimpun para pustakawan yang ada di daerah tersebut. Itu. Nah, ini adalah satu jejaringnya kita. Itu bagaimana supaya kawan-kawan para pemustakawan ini saling berbagi seperti itu. Karena saat ini dengan 4.0 harapannya teknologi ataupun ilmu yang mungkin akan kita sampaikan itu sudah tidak ada penghalang lagi untuk bisa diterima seperti itu. Dan kami dari pengelola perpustakaan Archipelago Indonesia Library mungkin mengucapkan selamat bagi kawan-kawan untuk mengikuti sesi berbagi pustakawan ini. Satu harapannya kami yaitu jangan pernah menyerah seperti itu. Jadi kami tetap akan memikirkan kawan-kawan Japung Pustakawan ataupun para pengelola pustakawan di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bagaimana ke depannya mengembangkan perpustakaan di lingkup masing-masing seperti itu. Dan mudah-mudahan juga dengan sesi berbagi pustakawan ini kita akan semakin kuat dan semakin erat ya hubungan kita antar pustakawan sehingga permasalahan ataupun kendala-kendala itu bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Mungkin pengantar dari saya ini dulu. Kami sekali lagi memohon maaf atau mungkin Pak Karo di sesi yang lain akan kita hadirkan ya supaya kawan-kawan juga mengenal Pak Kepala Bironya kita, Pak Agung Tri Prasetyo. Mungkin saat ini Pak Agung agak berhalangan hadir, sehingga nanti di sesi berikutnya kita akan upayakan Pak Agung bisa hadir bersama kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara sesi berbagi pustakawan ini sukses. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Budi Isana Sution atas arahan di sesi berbagi pustakawan kali ini. Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk dapat mengunduh virtual background yang ada di tautan di kolom chat di Zoom ini, karena setelah ini akan ada foto bersama. Jadi, mohon izin Bapak Ibu untuk mengaktifkan video, kemudian menggantinya dengan virtual background, lalu kita akan foto bersama. Sudah semua. Siapa yang foto? Mas Bapak Ibu sudah siap semua? Sebentar saya hitung dulu. Sebentar masih penuh, saya hitung dulu. Mohon mengaktifkan videonya ya Bapak Ibu ya. Ya, saya hitung. 1, 2, 3. Ya. Di layar kedua ya. Oh ya, salam literasi Bapak Ibu. Kiri kanan ya. Layar kedua nih. Iya, layar kedua. Mohon mengaktifkan seluruh videonya. 1, 2, 3. Ada layar ketiga? Ada layar ketiga. Mohon untuk mengaktifkan videonya. Salam literasi. 1, 2, 3. Layar pertama belum salam literasi. Oh, layar pertama belum salam literasi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya hitung ya. 1. Bentar. Bentar.
Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti fotonya bisa diakses di tautan yang ada di kolom chat juga ya. Ini jadi satu semua di situ. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti dari sesi berbagi pustakawan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan peserta hari ini juga tidak hanya dari ini ya, tidak hanya dari KKP, tapi juga ada dari luar KKP. Jadi selamat datang Bapak Ibu, ini peserta yang dari luar KKP. Selamat bergabung juga di sesi berbagi pustakawan. Oh ya, kalau narasumber hari ini dua-duanya ini milenial Pak Ibu. Jadi karena kan ngomonginnya media sosial, pasti hubungannya pasti dengan generasi milenial ya. Jadi untuk narasumber pertama kita ada Mbak Aulia Octavia. Mbak Aulia ini pustakawan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang. Ya, yang kedua ada Mbak Berna Vitaviana Pangestu. Mbak Bena ini adalah pustakawan di Archipelago Indonesia Marine Library. Kalau Mbak Aulia yang pertama nanti akan menyampaikan ada Mbak Aulia. Jadi Mbak Aulia ini selain pustakawan juga pustakawan di Poltek KP Kupang, juga pengelola media sosial di Politeknik Kelautan Perikanan Kupang. Kemudian juga hobinya fotografi dan juga tim doklip juga di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang. Nanti Mbak Aulia akan memaparkan bagaimana sih konten-konten yang bisa menarik minat pemustaka khususnya generasi milenial ya. Kemudian juga terkait fotografi nanti juga beberapa sedikit akan disampaikan. Silakan Mbak Aul. Oke. Terima kasih Bu Pamela. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom. Mau tes suara saya masuk nggak, Mbak? Masuk, Mbak. Masuk. Masuk. Yang saya hormati Bapak Budi Isyana Sution sebagai subkoordinator hubungan lembaga. Yang saya hormati panitia webinar yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Lebih tepatnya sesi bincang bersama pustakawan KKP. Yang saya hormatin Bapak Ibu pustakawan yang ada di mana-mana. Oke. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Aulia Octavia. Saya pengelola perpustakaan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang yang ada di Nusa Tenggara Timur, dan juga kebetulan juga saya juga admin media sosial Instagramnya Politeknik dan Instagram yang lainnya. Maksud saya sosial media yang lainnya juga. Untuk mencarikan suasana ya, nggak boleh pantun bentar nggak Bapak Ibu? Oke. Orang penting berangkat pergi, gayanya keren seperti marmut. Good morning, selamat pagi, jumpa lagi denganku yang imut. Kasih aplaus dulu buat Mbak Aulia. Duh, narsis ya, maaf. Oke, langsung aja. Kita sharing ilmu aja Bapak Ibu tentang kegiatan apa aja yang saya lakukan ketika saya menjadi admin sosial media. Boleh Pak Ibnu, slide pertama. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan promosi Bapak Ibu? Yang dimaksudkan promosi di sini itu kegiatan yang kita lakukan, memperkenalkan untuk mempengaruhi pengguna agar mereka
dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan, kemudian menggunakan menjadi senang, lalu memanfaatkan produk tersebut. Kalau di media sosial itu kita memperkenalkan nih Politeknik KP Kupang itu seperti apa, siapa sih Politeknik KP Kupang itu, terus habis itu apa sih yang dilakukan Politeknik Kupang itu, terus dari mana Politeknik KP Kupang itu, dan gimana sih keadaannya gitu. Ini tuh seperti sarana kita melakukan komunikasi dengan dunia luar. Kalau perpustakaan juga bisa lebih ke aktivitas promosi apa sih yang dilakukan perpustakaan gitu di dalam promosi di dunia sosial media. Tuh. Boleh next selanjutnya? Pas. Tujuannya promosi itu pertama itu menginformasikan mengenai keberadaan kita, memperkenalkan apa sih sebenarnya kita itu, terus menjelaskan cara kerjanya kita itu ngapain aja, meluruskan kesan yang mungkin ada di luaran nanti yang bisa keliru gitu. Terus habis itu membujuk pelanggan sasaran. Kita tuh bisa membentuk merek, mengalihkan pilihan ke merek tertentu, mengubah persepsi netizen itu ke yang di dunia luar itu bisa dari yang mulai mungkin negatif gitu bisa berubah sedikit menjadi positif gitu ya, pelan-pelan tapi pasti gitu. Terus untuk mendorong untuk lihat di apa sih kegiatan dikepoin sama netizen gitu. Tetap dicek gitu Instagram kita dan ditunggu update-annya. Terus ketiga itu tujuan promosi itu mengingatkan, reminding untuk mengingatkan apa yang kita dilakukan gitu. Lalu next. Kalau ini tujuan promosi di perpustakaan. Kurang lebihnya itu, kalau di perpustakaan itu bisa meningkatkan kesadaran akan penggunaan perpustakaan. Bagi, semisal kalau di Politeknik KP Kupang ya berarti taruna-taruni yang ada di sini, terus akademinya itu, terus mendorong kedatangan pertama pada perpustakaan. Maksudnya nih kalau semisal kita nganggur gitu ya, ngapain ya enaknya ke perpustakaan nih, adem atau baca buku kayak gitu. Itu yang bisa pertama kali diingat sama taruna-taruni yang ada di Politeknik KP Kupang gitu. Meningkatkan loyalitas pengguna dan meningkatkan frekuensi jumlah kedatangan. Boleh next? Jadi dimulai dari mana sih kalau mau membentuk sosial medianya dari mana gitu. Bisa dimulai dari menentukan personal brandingnya Bapak Ibu. Kalau semisal perpustakaan sekolah ya ditentukan personal brandingnya tentang sekolah. Terus kalau perguruan tinggi juga perguruan tinggi yang ditentukan. Terus habis itu perpustakaan umum itu ya udah perpustakaan umum yang menjadi personal brandingnya. Jadi sebenarnya personal branding itu adalah proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki seseorang. Di era digital sekarang ini banyak sekali sosial media yang bisa membantu kita untuk sarana promosi. Contohnya Instagram ya Bapak Ibu. Kenapa juga memilih Instagram? Aplikasi Instagram itu media sosial yang menurut saya itu menyenangkan, yang bisa didedikasikan untuk membagi foto dan video pendek. Apa aja sih yang bisa dilakukan di Instagram? Bapak Ibu bisa melakukan banyak hal, termasuk mengambil gambar atau video pendek, menambahkan komentar ke setiap foto.
Perpustakaan juga dapat menambahkan kata kunci dengan hashtag pada setiap foto agar mudah ditemukan. Perpustakaan juga dapat membagikan foto yang sedang terjadi di perpustakaan. Hal-hal lucu seperti behind the scene foto. Terus habis itu tentukan yang kedua, Bapak Ibu, memperbarui profil sosial media secara berkala. Usaha memperbarui profil di sosmed, semisal deskripsi Politeknik KP Kupang itu seperti apa. Terus bisa juga itu alamatnya dicantumkan. Terus habis itu sosial media apa aja yang digunakan itu bisa dicantumkan di profil. Terus foto profilnya itu juga bisa diupdate dengan instansi masing-masing. Bapak Ibu yang kelola. Lalu yakinkan kalau sosial media Bapak Ibu itu benar-benar akun yang bisa dipercaya. Ya dengan salah satunya itu mengupdate konten itu berkala, bukan setiap saat sih, berkala kalau bisa. Terus habis itu posting konten sesuai kebutuhan. Boleh next. Ini yang saya maksud itu tadi memperbarui profil sosial media secara berkala. Mulai dari foto profil yang ada logo KKP itu yang dimaksudkan dengan foto profil. Lalu beri bio profilnya Politeknik KP yang ditulis dengan official account of Politeknik KP Kupang. Jadi kalau orang cari mau beritanya Politeknik KP Kupang itu udah tahu nih kemana. Oh akun yang ini nih, yang Politeknik KP Kupang nih, yang biasa nggak pakai G-nya 3 semisal kayak gitu, atau yang semisal usernya di belakangnya 333 kayak gitu. Nah, itu tulis aja Bapak Ibu official account of Politeknik KP Kupang atau akun resmi semisal perpustakaan bla 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 kayak gitu. Terus nama akunnya Bapak Ibu. Nama akunnya Bapak Ibu yaitu kayak tadi kalau di sini yang dimaksud itu Politeknik KP Kupang yang di atas itu usernya itu. Terus following sama followersnya juga bisa dilihat, oh ini nih semisal nih udah 1000, oh berarti kan akun yang terpercaya ya. Terus followingnya itu bisa kalau semisal netizen cek itu, oh iya followingnya itu ya benar-benar akun yang sefrekuensi lah, maksudnya tuh yang ini semisal kalau perpustakaan yang mana, semisal yang di follow Perpusnas kayak perpustakaan KKP, terus perpustakaan Kementan kayak gitu, yang bersangkut pautan dengan dunia Bapak Ibu kelola gitu yang di following. Terus habis itu bisa ditulis Bapak Ibu media sosial yang mana aja yang bisa ditulis. Kalau di bio-nya Politeknik KP Kupang itu mulai dari FB, Twitter, YouTube, sama website. Terus jangan lupa dicantumkan juga alamat ini terserah sih, bisa alamat website atau alamat instansi yang bersangkutan. Ya udah, terus kalau di sini di Politeknik KP Kupang juga punya highlight yang bisa dilihat sama netizen yang mungkin ketinggalan berita gitu ya. Jadi tetap diupdate di situ, dicantumin di highlight. Next, boleh. Sebelum mengolah konten, Bapak Ibu saya sampaikan konten adalah berbagai macam format atau informasi yang tersaji melalui media, khususnya berupa tulisan, gambar, suara, atau video. Oh, itu nggak bisa di-play ya?
Apa dia? Terus ya udah, Bapak Ibu, kalau mengolah konten, tips dari saya sih sebenarnya manfaatkan apa fasilitas yang ada di sekitar Bapak Ibu. Semisal, tentu dong kalau mau ngambil foto berarti kita harus ada kamera gitu ya. Tapi kamera kan nggak harus tentu kamera yang gede, DSLR, mirrorless kayak gitu. Jadi gunakan fasilitas yang ada. Setiap hari saya pegang cuman HP, gadget HP doang. Saya manfaatkan gadget. Saya manfaatkan HP yang saya punya. Jadi saya mengolah konten selama ini cuman pakai HP doang aja. Ya udah, Bapak Ibu gunakan HP Bapak Ibu. Kalau mau ambil foto, ya pahami sisi fotografi mulai dari HP gimana. HP kalau bisa, kalau HP itu mulailah buka settingan di HP itu yang mengatur. Biasanya di HP kan Bapak Ibu kan ada resolusi tuh. Settingan di HP-nya resolusi, itu pilih resolusi yang paling tinggi. Lalu gunakan cahaya yang cukup ketika mengambil gambar. Kalau bisa Bapak Ibu jangan sampai ngezoom. Kalau bisa itu dekatkan objek yang mau difoto. Jangan menggunakan zoom atau zoom out. Kalau zoom maksudnya saya maksud diperbesar ya, karena semakin membesarnya kita lakukan itu semakin gambar itu seperti pecah kayak gitu. Terus gunakan mode HRD. HRD itu bisa digunakan ketika Bapak Ibu di tempat yang gelap. HRD bisa membantu gambar Bapak Ibu sedikit, ya pokoknya gambar Bapak Ibu itu lebih terang gitu ya. Kalau bisa diusahakan ketika megang HP itu benar-benar seperti ini ya, nggak goyang, dan tangannya itu ya udah tangannya bisa kayak gini, kayak benar-benar stabil gitu ya, yang sampai goyang-goyang. Pahami kapan perlu menggunakan lampu flash di HP. Lampu flash yang ada di sini nih, lampu flash. Saya sih sejujurnya nggak pernah menggunakan lampu flash. Karena kayak hasil lampu flash itu kayak kadang di pinggirnya itu kayak meredup gitu. Boleh Mas, next. Terus hindari memotret seperti di siang hari saat sunset atau sunrise. Kayak yang dimaksud di sini tuh backlight, Bapak Ibu. Kalau semisal di cahaya datangnya dari belakang, ngambilnya itu jangan pas di depannya gitu. Maksudnya kameranya langsung dihadapin di cahayanya itu, pasti akan hasilnya itu backlight. Kalau bisa itu di samping kiri, kanannya gitu. Jadi biar objeknya itu bisa terlihat gitu, atau dari atas juga bisa. Coba berbagai angle yang Bapak Ibu nyaman. Kalau saya ketika mau mengambil gambar itu contohnya itu saya sukanya berdiri dan objek saya itu di bawah kayak gitu. Jadi apa yang saya tangkap di kamera saya itu terlihat jelas gitu. Terus aktifkan mode grid, Bapak Ibu. Grid itu maksudnya kayak penggaris yang ada garis di kamera itu. Ada biasanya kalau nggak salah terbagi 9 kalau nggak salah. Itu kalau objeknya kalau bisa itu di tengah-tengah gridnya itu tidak keluar dari grid. Terus nih Bapak Ibu ambil foto paling banyak. Tips dari saya itu ambil fotonya banyak gitu. Semisal satu view ini
Satu view ini 1, 2, 3, saya biasanya 3 kali gitu. Terus habis itu dari sisi yang kiri 1, 2, 3, 1, 2, 3 dari sisi kanan lagi. Ya udah, nanti biasanya tuh jepretan pertama yang paling bagus apa jepretan yang paling terakhir. Kalau saya itu mesti bagusnya di situ. Yang lain nanti bisa dihapus kayak gitu. Terus kalau Bapak Ibu nggak mau rempong lagi dan nggak mau susah payah, paling gampang nih saya ini biasanya ya udah asal jepret aja, jepret, nanti saya dibantu sama aplikasi yang bisa editing foto saya gitu. Jadi aplikasi edit foto yang membantu saya. Terus nanti di situ saya bisa kasih filter, tapi filternya nggak lebay gitu, nggak too much gitu. Boleh next. Nah, ini tuh aplikasi editing foto yang biasa saya pakai. Kalau ini terkhusus biasanya saya itu bikinnya itu buat Instagram story-nya PolTKP Kupang ya, saya biasanya udah punya template gitu. Jadi kalau mau ada berita yang hari ini dilakukan gitu, maksudnya ada news gitu ya, saya belum bisa bikin caption, saya belum bisa bikin belum ngedit foto, belum apapun itu, pokoknya belum saya olah lah, pokoknya fotonya itu. Saya biasanya udah punya template. Template-nya itu bentuknya udah kayak Instagram story gitu, terus biasanya ada kosongannya Bapak Ibu. Kosongan. Terus nanti tinggal di tempel foto mau ditaruh di story tersebut. Biasanya cukup fotonya 2 atau 3 kalau saya. Oh iya Bapak Ibu, yang di atas ini aplikasinya namanya Mojo. Mojo adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat video stories dengan inputan sederhana, beragam template dan efek teks, serta mode ekspor yang singkat. Langkah pertama untuk menggunakan Mojo adalah pilih template yang akan digunakan. Jadi di situ nanti di aplikasi Mojo ini kurang lebihnya tuh banyak template yang disajikan Bapak Ibu. Yang kedua adalah aplikasi desain grafis online, yaitu Canva. Pasti kalau yang konten ini biasanya udah ngerti banget nih, Canva. Aplikasi grafis online yang mudah untuk digunakan, bahkan bagi pemula. Canva juga bisa diakses di desktop maupun handphone, bisa berupa aplikasi. Saya senang banget menggunakan Canva, apapun itu. Mulai dari untuk mendesain poster, untuk bikin presentasi seperti ini, terus habis itu untuk story, Instagram juga paling seneng bikin Canva sih. Soalnya benar-benar membantu kita yang memang ya udah harus pada saat itu update ini, ya udah solusinya itu apa? Canva Bapak Ibu. Di situ tersedia banyak banget template-nya. Tinggal kita dikit, ganti warna, kasih logo, terus habis itu kasih caption-nya, jangan lupa caption yang menjelaskan kegiatan tersebut. Untuk Unfold ini aplikasi edit Instagram Story yang bisa diunduh di ponsel maupun di iOS Bapak Ibu. Sama sih seperti Mojo, menawarkan pilihan template, font, dan efek foto yang sangat mudah disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Jadi kayak gitu. Nanti kalau boleh sharing, saya kasih lihat ininya template yang biasanya digunakan. Itu sih kurang lebihnya. Jadi sekian dan terima kasih Bapak Ibu presentasi yang saya sharing dengan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Aku template.
Ntar aku kirim di Mbak Pamela ya, ke Mas Ibnu. Boleh, Mbak Aul. Dah. Oke, ini dua-duanya Mbak Aul. Iya. Oke, sebentar. Ini template yang sering digunakan di Poltek Kupang ya, Mbak Aul ya? Iya, biasanya ada season-seasonnya gitu. Maksudnya kalau udah 6 bulan sekali udah bosen, ganti template-nya. Oh, siap. Jadi ini untuk Instagram tapi ya Mbak Aul ya? Ya, untuk Instagram lebih tepatnya kayak gitu. Nanti kalau udah ke up, biasanya ada ini apa namanya, highlight-nya gitu. Jadi kalau yang ketinggalan berita gitu, netizennya pengen tahu nih, Kak, ini dong info tentang bla 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 gitu. Nanti kalau semisal ya udah tinggal jawab aja, Kak, silakan cek highlight kita dengan judul bla 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 gitu. Gitu sih. Iya ya. Bapak Ibu, jadinya saya nih yang nanya. Nanti Bapak Ibu juga bisa bertanya ya di setelah narasumber kedua memaparkan. Jadi nanti ada setelah Mbak Bena memaparkan, nanti Bapak Ibu bisa bertanya, bisa raise hand dan juga bisa kalau malu-malu bisa drop di kolom chat ya sambil menunggu ini video yang dari Mbak Aul, coba di elaborate dulu apa nih kira-kira yang mau ditanyakan ke Mbak Aul. Ini ya bermanfaat ya karena lebih fokus ke konten fotografi ya Mbak Aul tadi ya untuk media sosial khususnya Instagram. Iya. Jadi Bapak Ibu kalau nggak ya udah tinggal asal jepret nanti diedit. Oke. Bisa di-share oleh Mas Ibnu. Sudah Mas Ibnu? Jadi saya sisakan ruang Bapak Ibu template ini. Nanti kalau yang di gambar kosong hitam itu bisa ditempel aja itu apa namanya foto kegiatan yang update gitu. Ya udah terus nanti kalau mau ngedit jangan lupa logo Bapak Ibu, memperkenalkan siapa instansi yang bersangkutan gitu. Kalau di bawah ini saya tulis Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang kayak gitu. Terus jangan lupa logonya. Nah, terus satunya lagi boleh. Nah, ini nih contoh kegiatan yang ada di perpustakaan ya Bapak Ibu. Taruna-taruninya lagi belajar, ya udah foto aja, jepret aja nggak apa-apa gitu. Terus habis itu ini juga mereka lagi menggunakan, terus ada juga yang lagi konsul sama dosen-dosennya itu. Jadi saya post ya buat ini loh kegiatan di perpustakaan Poltek Kupang gitu. Salah satunya itu dimanfaatkan buat ngerjain tugas akhir pada waktu itu. Terus juga nih dibuat konsul gitu.
mana buktinya gitu, ini dosennya lagi konsul bareng sama taruninya kayak gitu. Ya kalau pengen ngupdate juga nggak apa-apa sih Bu, Bapak Ibu, yang hal-hal yang kecil-kecil gitu juga nggak apa-apa gitu, dibuat heboh aja biar kelihatan ya perpustakaan Poltek nih ya gitu deh. Kayaknya rame gitu, ada kegiatannya gitu. Sudah Bu Pamela, kurang lebih seperti itu. Oh siap, Mbak Aul. Terima kasih atas materinya yang sangat menarik ya. Jadi kita tahu nih gimana cara ngolah konten untuk media sosial khususnya Instagram. Sama-sama. Iya. Sebelum sabar Bapak Ibu untuk pertanyaan nanti setelah narasumber kedua ya. Jadi narasumber kedua kita siang ini adalah Mbak Berna Vita Viana Pangestu, yaitu pustakawan di Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri dan juga pengelola media sosial di Archipelago Indonesia Marine Library. Jadi Mbak Bena ini sosial media spesialis dan content writer. Jadi banyak nih pengalamannya, ada di Bukalapak, ada di Kamar Digital Indonesia, kemudian Kemenpar, pariwisata. Jadi nanti gimana Mbak Bena ini spesialisasinya konten-konten viral sih, Bapak Ibu. Tapi banyak juga nanti akan di-share oleh Mbak Bena di presentasinya. Silakan Mbak Bena untuk pemaparannya. Aduh, saya deg-degan nih sesungguhnya. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke. Sebelumnya saya nggak punya pantun kayak Mbak Aul, baik untuk dimulai maupun sesi akhirnya nanti nggak ada pantun, jadi jangan mengharapkan apa-apapun ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya sebelumnya perkenalkan, saya Berna Vita Viana Pangestu, akun Instagram saya Berna Vita. Daripada kesusahan manggil Berna Vita, lebih baik manggil Bena, lebih gampang. Tapi mungkin banyak orang yang tetap susah manggil nama saya, nggak apa-apa, mungkin kan nama ciptaan orang tua ya, jadi mungkin orang tua saya bangga sekali sama nama itu, saya juga sih, gitu kan. Oke, untuk materi kedua yang kali ini adalah pemanfaatan media sosial untuk promosi perpustakaan. Apa aja sih? Next, Mas Ibnu. Media sosial itu selalu berubah-ubah. Apanya tuh? Next. Lama ya Mas Ibnu ya? Oke. Pertama yang berubah adalah trennya, fiturnya, usernya, dan algoritmanya. Aduh, saya selalu belibet ngomong algoritma. Tren itu kan ada banyak ya. Kayak kemarin misalnya yang kalau artis Korea Kim Seon Ho lagi kenapa-kenapa. Kalau artis Indonesia mungkin ada siapa tuh selling aduh siapa sih yang Mbak. Ah ya itu kan lagi bercerai kan sama si yang ganteng itu trennya tuh kan. Terus kita bisa mungkin ngambil postingan dari yang kayak gitu. Fiturnya dulu saya taunya cuma Instagram, Twitter, Facebook. Sekarang nambah ada TikTok. Kok PR banget gitu kan? Kok saya jadi pusing kenapa harus ada TikTok? Belum lagi ada Facebook Story, ada WhatsApp Story. Kok makin banyak media sosial berkembangnya, kayak badan saya yang makin lama makin lebar gitu kan. Usernya tuh ternyata nggak cuman kalangan anak muda aja. Ini apa sih item-item di layar saya? Oke. Usernya tuh ternyata nggak cuman kalangan anak muda aja. Ibu saya pun bahkan media sosial, ibu saya gitu kan. Nenek saya, mohon maaf, nenek saya pun ikut. Jadi ya beliau tuh follow Instagram saya, nenek saya, meskipun isinya nggak ada apa-apanya gitu kan. Cuman kadang suka ngeliatin story Instagram saya. Terus algoritma yang berubah itu, yang paling signifikan berubah adalah Instagram. Instagram tuh berubahnya tuh awal-awal yang dibutuhin hanya engagement-nya aja. Terus sekarang kalau kita buka insight itu jadi ada reach-nya, jadi ada jangkauannya, jadi beribet. Apalagi sekarang ditambah stories dan reels. Next Mas Ibnu, ini kalau saya ngomongin kecepatan, ngomong aja ya. Mbak kecepatan, tolong gitu ya. Oke, next. Main ABC 5 dasar, udah pernah dong. Nah, media sosial juga ada dasar-dasarnya. Yang pertama, karakter brand. Terus
koneksi dengan audiens. Kalau mohon maaf ini kalau Zoom nggak bisa ini ya sambil megang mic sambil gini-gini ya gitu kan. Kultur media sosial dan konten yang kreatif. Next. Lama ya Mas Ibnu. Ini dia kultur media sosial. Sebentar ya, saya kok jadi lupa ya. Apalah. Oke. Karakter brand itu kita saya khususnya itu kan mengelola media sosial perpustakaannya KKP. Berarti brandnya adalah sosial media, berarti brandnya adalah perpustakaan. Begitu juga misalnya Bapak Ibu punya akun Instagram lainnya nih. Misalnya Mbak Aulia punya, gue punya dagangan, berarti dagangannya Mbak Ul apa nih? Bisa aja kasih brandnya makanan, berarti dia harus fokus tentang ke brand konten makanan. Begitu juga mungkin Ibu Teti punya pengen jualan baju-baju daster di Instagram, berarti brandnya harus fashionable banget nih, meskipun baju daster doang gitu kan. Terus kalau perpus gimana? Ya berarti buku-buku dong, isinya buku-buku dan hal-hal yang menarik tentang perpustakaan. Terus terkoneksi dengan audiens, ini nih yang susah banget. Udah terkoneksi sama audiens, kita harus mengerti apa maunya si audiens. Isi hatinya audiens itu apa aja sih? Apa yang mereka komentarin, negatif atau positif? Apa yang mereka suka? Apa yang mereka follow? Kemana mereka pergi? Dan kenapa mereka, dan apa yang mereka share? Terus apa yang mereka tonton? Apa yang mereka baca? Dan apa yang mereka dengerin? Itu semua tuh kita 8 items ini tuh harus kita jadikan satu di dalam kepala kita supaya kita bisa gampang mengelola media sosialnya. Kalau kita kehilangan salah satu itu, ya udah. Apa yang mereka komen? Kak, buku ini ada nggak? Biasanya di DM. Min, mau magang di perpustakaan KP bisa? Mohon maaf, bisa. Gitu kan. Silakan, bla bla bla. Min, mau download buku ini harus gimana ya? Bisa, silakan linknya. Dan komentar-komentar lainnya. Apa yang mereka suka? Ini yang paling susah. Yang kita suka belum tentu audiens suka. Misalnya saya suka makan, belum tentu Mbak Pamela suka makan. Misalnya saya suka berenang, belum tentu Mbak Aul suka berenang gitu. Apa yang mereka follow? Sama. Misalnya saya follow konten A, Mbak Aul mungkin nggak mungkin follow konten A juga. Mungkin dia follow konten yang B gitu kan. Mereka pergi kemana? Bisa aja saya pergi ke perpustakaan KKP, tapi mereka pergi ke perpustakaan Poltek Kupang. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Sama-sama perpustakaan, toh nggak ada yang salah. Apa yang mereka share? Nih, apa yang mereka share itu ternyata memberikan engagement yang bagus buat kita. Kenapa? Karena, ini suara saya kedengaran kan ya? Halo Bapak Ibu, hello everybody. Oke. Aman, Mbak. Oke. Apa yang mereka share? Mereka share apa aja yang mereka merasa relate dengan diri mereka. Merasa relate dengan, oh iya ini nih gue banget nih, oh iya nih ini kan zaman gue dulu banget kayak gitu. Terus apa yang mereka tonton? Kebanyakan pengguna media sosial baik Instagram, Twitter, Facebook itu nonton video nggak ada yang dengerin pakai suaranya, pasti selalu di mute. Nggak tahu kenapa, tapi memang itu ada survei yang membuktikan bahwa sekian persen orang pengguna media sosial selalu di mute dan mereka cuma asik videonya aja tanpa dengar lagunya. Sesungguhnya apa yang mereka baca itu juga berpengaruh banget. Jadi semua apa yang mereka baca itu juga berpengaruh dalam arti gini. Kemarin gue baca ini, lo udah baca belum? Oh iya, baca di mana? Di sini. Di share kan? Apa what they share gitu kan. Terus apa yang mereka dengerin? Biasanya mereka dengerin lebih ke Instagram Stories. Instagram Stories-nya tuh apa? Instagram Stories. Apa yang mereka dengerin sambil lihat-lihat Instagram Stories, atau yang lagi happening sekarang adalah Reels. Mereka menggunakan lagu-lagu yang happening untuk dimasukin ke kontennya mereka. Gitu. Next. Banyak loh isi slide saya. Kultur media sosial. Kultur media sosialnya ada 2, teman-teman. Use a meme atau be a meme. Kalau kita menggunakan use a meme, berarti amati, tiru, modifikasi apa yang lagi trending. Terus be a meme. Biarin audiens yang mengamati, meniru, dan modifikasi konten kita. Gitu. Next. Konten yang kreatif. Konten yang kreatif gimana sih? Gitu kan.
jangan bikin TikTok di Google, jangan pernah dibikin. Ciptain konten yang mustahil dibuat orang lain. Contohnya, apa ya contohnya? Ya, nggak usah pakai contoh. Menceritakan pengalaman. Ini bisa ke arah testimoni. Misalnya ada pengunjung di perpustakaan, ih bagus banget perpustakaannya gitu kan. Terus mereka biasanya ngegerendeng dalam hati gitu, kayak gitu kan. Terus kita tanyain aja, Mbak atau Mas atau Bu atau Pak gitu kan, kita mau bikin testimoni, berkenan untuk diambil videonya gitu kan. Terus kita rekam deh pakai handphone kita Bapak, terus dia ngomong terima kasih Bapak, itu bisa jadi salah satu pengalaman gitu kan. Terus diubah kemasannya tuh dalam arti gini, ada sangkut pautnya sama jangan bikin konten dari Google. Misalnya bikin konten ikan pari 5 hari yang misal ada berita gini, ikan pari yang terdampar di Lombok, di pantai Lombok misalnya gitu. Itu kan ujungnya berita semua kan kalau kita googling. Nah, itu kita bikin tuh kemasannya, diubah deh tuh kontennya, misalnya ikan pari yang pari ini terdampar di Lombok, kok bisa gitu kan. Itu juga jadi judul yang menggoda juga tuh, jadi relate sampai terdampar di pantai di sekitar Lombok, kenapa, kita cari tahu 5W1H-nya gitu, biar bisa jadi konten yang menarik gitu, konten yang kreatif gitu. Next. Kok lama Bapak Ibnu dan bikin saya kikuk loh. Oke, membangun interaksi di media sosial. Yo, next. Pancing interaksi lewat konten. Jadi bukan ikan aja yang dipancing, tapi interaksi juga dipancing. Biasanya konten-konten yang disukain itu adalah foto indah, foto-foto yang indah, bukan fotonya si indah ya. Swafoto, prestasi, reels, dan testimoni. Konten yang dikomentarin biasanya nasihat dan saran, pertanyaan, jejak pendapat. Kalau ada yang ngirim foto, biasanya ngirim foto cuman bergaya doang, terus bilang, please caption this, di captionnya kayak gitu. Nah, itu pengen banget dikomentarin. Kalian komentarin aja nggak apa-apa. Gitu kan. Terus isi cerita. Jadi suatu hari saya pergi ke sini, terus gini, kayak gitu kan. Kok ada suara ngaji, mohon maaf ya Bapak Ibu. Konten yang dibagikan. Berita sela tuh kayak breaking news gitu kan, terus meme gitu kan, informasi aktual, tren, konten yang disimpan tuh apa? Daftar, sumber dari berbagai informasi, panduan, tutorial, dan pelatihan. Next. Jam berapa sih? Oh, jam 10. Terus, jadi konten viral apa aja tuh, Bun? Gitu kan. Konten yang punya nilai, Bapak Ibu. Konten yang punya nilai adalah misalnya menjawab masalah yang edukatif, mendorong audiens untuk melakukan itu. Ayo gemar ikan, gitu kan. Misalnya gitu, kalau di KKP, ayo gemar ikan, berarti kita harus menggelorakan prestasi untuk kita gemar makan ikan dan lain sebagainya. Terus gerakan cinta laut misalnya kayak gitu itu juga bisa. Konten kontroversial, ini susah ya ngomongnya, pemicu emosi orang, memancing orang berdebat, bereaksi dan berpendapat. Saya suka melihat orang berdebat. Konten yang relevan, makin banyak orang yang ngerasa relevan dengan sebuah konten, makin besar konten untuk viral. Misalnya dulu lapar banget nih, misalnya bikin konten kayak gitu. Ternyata nggak cuma saya aja yang ngerasa lapar. Mungkin Pak Mukhtarudin juga ngerasa lapar, akhirnya dia nge-like postingan itu atau nge-share postingan itu. Terus siapa lagi? Mungkin Bapak Kariman juga ngerasa enak nih makan ini kayak gitu kan. Terus jadi akhirnya oh iya benar ya, enaknya makan ini, jadi merasa relevan gitu Pak. Terus konten yang membuat orang tertawa, terhibur, dan berbahagia. Biasanya
kalau untuk perpustakaan KKP kita membuat kalau perpustakaan itu biasanya kalau saya triknya adalah membuat orang itu berada di dalam foto feed Instagram, media sosial, Instagram, Facebook, Twitter. Mereka, wah ada gua di foto ini, wah ada gua di konten ini, kayak gitu lebih ke sini. Next. Ya. Terus kalau udah update postingan kayak gitu gimana? Jangan kabur. Kenapa saya bilang jangan kabur? Karena kalau kita habis bikin posting, misalnya kita habis ngepost nih, postingan konten, kirim konten ke Instagram story kita. Kan kalau di Instagram itu kan ada ujung ininya, ada ujung apa namanya? Kayak anak panah pesawat gitu kan. Itu di-share ke seluruh berbagai orang yang kamu kenal sampai mereka bosen. Apa sih? Biarin aja mereka bosen, yang penting konten kamu share. Terus like, komentar di konten sebelumnya. Misal hari ini posting A, kemarin posting C. Nah, kalau Bapak Ibu bisa tuh komentarin postingan yang di sebelumnya itu kan ada balasan yang belum dibalas. Nah, itu dibalasin aja. Terus juga tuh di komentar sebelumnya. Terus biasanya setelah kita update konten, itu kan ada kalau gitu. Jedanya jangan lebih dari 1 jam. Jadi kalau kita sebenarnya kalau kita habis bikin konten itu jangan kabur selama 1 jam. Pantengin aja terus media sosial ketiga akunnya Facebook, Twitter, Instagram itu. Konten di Instagram itu beda. Banyak banget orang yang bingung. Apa sih Reels? Apa sih IG Story gitu kan. Jadi bisa gini, kalau konten tunggal adalah satu foto terus udah captionnya misalnya ini buku saya. Kalau Reels itu tuh dari beberapa kumpulan foto atau beberapa kumpulan video terus dijadikan satu. Lihat cara saya menyusun buku. Terus untuk IG story itu kayak yang cuma 15 detik gitu loh. 15 detik cuman dia bilang disinilah tempat saya membaca buku gitu. Kalau carousel ini tuh gabungan dari beberapa foto yang bisa dimodifikasi gitu. Terus untuk IGTV atau live, yuk kita bedah buku piutang ini. Kok saya nulisnya buku piutang ya? Oke. Next. Posting setiap hari please. Jadi setelah benar kata yang Mbak Aul bilang secara berkala, tapi ada baiknya setiap hari dan di jam yang sama kalau perlu gitu, benar-benar di jam yang sama, karena biar mereka tuh nungguinnya tuh kayak bentar lagi nih arsip lago update konten nih, bentar lagi update konten kayak gitu. Jadi di jam yang sama. Jujur kalau Archive Lago itu update postingnya setelah habis maghrib, karena di situ lebih banyak orang lebih banyak orang lebih banyak orang megang media sosial gitu kan, mungkin habis pulang kerja atau habis ngapa-ngapain, jadi mereka lebih suka kayak gitulah gitu, pokoknya kayak gitu. Terus next, 3 menit lagi loh kata Mbak Pamela. Terus manfaatin fitur Reels. Ya, oke. Manfaatin fitur Reels Instagram. Bikin Reels Instagram. Cari musik yang lagi trending. Kemarin musik yang lagi trending lagunya Justin Bieber sama siapa gitu kan. Terus cari ide di Reels orang lain, terus gunain tim. Tiru amati modifikasi. Kasih pencahayaan yang mantep, bikin yang menarik. Next. Aduh, saya jadi buru-buru nih. Terus, paham perbedaan media sosial. Apa aja sih perbedaan media sosial? Next, kan ada 3 tuh. Next, Ibnu, ada 3 kan? Instagram, Facebook, sama Twitter. Kalau Instagram itu kan lebih ke visualnya. Konten apa yang kamu bikin, apa yang kamu share. Terus kalau ke Facebook kan kita lebih, pertemanan, menjalin pertemanan, menjalin komunikasi, dan informasinya lebih mudah didapat. Terus kalau ke situ kan lebih ke komunitas ya, apa yang kamu lakuin untuk siapa dan gimana kayak gitu. Kalau Twitter ini kayak lebih ke self statement, bener, sama informasi search. Jadi kayak misalnya bilang gini, gue habis beli buku ini tadi mahal banget, sekarang nggak punya, sekarang dompet gue jadi kering, self statement. Terus informasi search, misalnya mau cari informasi apapun, misalnya video 13 detik, itu langsung ada semua di Twitter, misalnya gitu. Terus next.
Ini beberapa contoh konten editorial plan Archipelago. Misalnya Senin saya selalu kasih trivia. Kenapa? Karena Senin itu kan kayaknya hari yang berat buat orang-orang mengawali hari ya. Entah kenapa mereka berat. Sebetulnya saya juga. Terus mereka, jadi saya kasih di trivia. Terus ini Selasa, ayo usul buku gitu kan. Biasanya audiens isi buku itu di dalam link yang sudah kami buat. Terus Rabu video reels Instagram, Kamis KKP membaca, itu kemarin itu buku penyuluhan perikanan. Terus Jumat kenalan dengan lingkup perpustakaan KKP. Jadi kalau di Instagramnya atau di media sosialnya Perpus KKP ada beberapa perpustakaan lingkup KKP yang ada, itu memang saya mendesainnya untuk seperti itu gitu, biar nggak cuma Archipelago saja yang dikenal tapi semuanya juga akan dikenal. Next. Is a word of a picture is a word of 1,000 words. Next, ini adalah gambar perpustakaan di lingkup KKP Bapak Ibu. Perpustakaan Archipelago Bapak Ibu, mohon maaf. Next. Ayo sholat Jumat. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Mbak Bena koneksinya sedang bermasalah. Sebentar, kita tunggu lagi. Halo Mbak Bena. Ya udah. Oh ya, oke, siap. Ya. Udah bisa. Sudah, Ben? Udah ya. Oke. Oke, bentar. Oh ya, kolom sebelumnya dong, Mas. Sebelum ini. Slide 20. Nah, oke, ini adalah perpustakaan lingkup KKP yang tadi saya bilang. Wow, belum. Next. Satu lagi. Oke. Ini adalah perpustakaan lingkup KKP yang tadi saya bilang. Ini ada perpustakaan SPM Kota Agung, Tegal, terus Jatiluhur, dan lainnya. Udah beberapa saya post di media sosial yang Archipelago. Next. Nah, seperti yang tadi saya bilang juga, jadi ini kan ada ikan sebenarnya ada nih, terus dibikin jadi dua desain. Ini mah tim desainer gitu kan. Next. Ini konten yang memicu perdebatan, benar-benar perdebatan banget, kayak ada Ibu pada tahu nggak? Saya juga nggak tahu jawabannya. Terus apa benar ikan tuna kalau dibayar pakai cash jadi tunai, gitu kan? Ini salah satu konten trivia sebenarnya, tapi yang bikin memicu perdebatan juga. Lanjut, next. Di next belum ya? Next. Oh, ini dia. Ini adalah beberapa kunjungan dan kegiatan yang ada di Archipelago. Yang tadi tuh kayak yang ini kemarin ini ada Bintang Bahari, terus ada pertemuan sama siapa ke sini kayak gitu. Pokoknya semua yang berkunjung di Perpus KKP kalau misalnya lagi rame, udah saya minta tolong fotoin aja. Foto. Kalau nggak ada yang bisa saya minta tolongin, ya udah saya foto sendiri aja. Kayak gitu. Next.
sebagai konten media, sebagai yang ngelola media sosial, kita tuh penting banget buat bikin hari-hari penting selama 1 tahun. Saya juga diingetin sebenarnya sama atasan saya untuk bikin hari penting selama 1 tahun, biar setelah harinya kita nggak bingung dan cari apapun jadi gampang gitu. Ini salah satu contoh Hari Musik Nasional, saya buat lagunya jadi seperti ini. Next. Ini komik arsip lagu tapi lebih ke KBBI. Jadi yang benar adalah terima kasih gitu kan. Terima spasi kasih, bukan maaci gitu kan. Terus atau muucih ya kayak gitu bukan. Terus yang ini yang sebelahnya adalah lebih ke sama juga KBBI, aktivitas dan lain-lainnya kayak gitu kan. Next. Terus abis itu ini kan nggak melulu soal kayak ini aja ya, apa ya yang ada di perpustakaan aja, karena kita lingkupnya adalah perpustakaan kelautan perikanan, jadi nggak ada salahnya untuk nge-share tentang kelautan dan perikanan kayak gitu. Kayak ini contoh ikan tuna, terus ikan tongkol, udang selingkuh gitu kan. Next. Ini adalah konten Reels. Ini konten Reels yang ada di akun Instagramnya Archive Lagu. Selamat Hari Kunjung Perpustakaan. Terus saya bikin beberapa potongan foto dijadiin video pendek pakai lagu Happening. Terus ini ekosistem mangrove juga, bukunya saya taruhin juga. Terus majalah-majalah KKP Rebound semuanya saya bikin jadi satu di konten Reels dalam lagu yang tren, jadi reel saya kontennya juga happening gitu kan. Next. Terus ini nih yang paling banyak disimpan biasanya kayak tentang buku-buku gitu tuh pasti lebih banyak disimpan, di-share kayak gitu kan. Terus habis itu biasanya mereka tanya, Min ada buku ini nggak? Min ada buku ini nggak? Min kemarin saya lihat ada postingan buku ini, tapi kok di sini nggak ada ya, habis ya kayak gitu-gitu. Next. Ini aba konten yang viral. Waktu itu lagi ada rame-rame minta saran dong nama anak yang ada unsur aba-babanya kayak gitu. Terus saya ikut-ikutin. Terus ya atas tuh kayak orang lagi muter-muter kapan ini selesai, kapan ya bisa ke arsip lagu lagi kayak gitu. Terus ini tipe-tipe pusing kan, ada yang kayak pusingnya udah gimana-gimana, terus akhirnya saya bikin pusing buku, baca buku bersebar dan lain sebagainya, sampai pusing kapan arsip lagu buka lagi. Dan ini yang parah sih itu adalah saya recreate dari film Parasite gitu kan, Parasite gitu, terus dijadiin konten yang sama persis dengan gambar dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa konten viral yang saya update di media sosialnya, di sosial medianya Archive Lagu. Sip. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan. Mohon maaf lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bena materinya. Jadi kita jadi tahu ya, sebenarnya konten-konten tuh munculnya kapan sih, terus apa aja sih yang lagi diminati masyarakat atau pengguna media sosial saat ini. Semua tadi sudah disampaikan oleh Mbak Bena ya. Bapak Ibu sekalian, dua narasumber sudah menyampaikan paparannya, materinya. Sekarang waktunya adalah sesi diskusi Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu, silakan bisa raise hand atau drop di kolom chat. Oh ya, ini sudah ada yang raise hand. Ada Ibu Leni Sudiarti. Silakan Ibu disebutkan dari mana, kemudian pertanyaan untuk siapa. Halo Ibu Leni. Ya, terima kasih Mbak. Oke. Sebentar. Ini saya lagi WFH ya, jadi agak ini untuk videonya. Mohon maaf.
Ya, izin Mbak, ini untuk kedua narsum, tadi kan di situ disebutkan ya untuk medsos itu ada jam tertentu, kalau bisa jamnya tetap ya untuk posting. Terus kalau tadi Mbak Bena juga ada jadwal, misalnya Senin itu tentang trivia, Selasa tentang apa, Rabu apa gitu ya. Nah yang, jadi pertanyaan saya kalau kan itu sudah terjadwal, kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidental atau misalnya di luar yang jadwal yang tadi yang sudah dijadwalkan 5 itu biasanya dipostingnya kapan gitu? Eee, Waktunya itu kapan? Terus, apakah yang jadwal hari itu, misalnya jadwal trivianya itu, tidak jadi di-upload atau jadi double posting atau bagaimana? Begitu. Terima kasih untuk dua-duanya. Makasih, Mbak. Ya, sama-sama Ibu Leni. Langsung dijawab aja ya, Mbak Aul dan Mbak Bena. Silakan Mbak Aul dulu. Oke, saya dulu. Kalau semisal ada kegiatan yang dadakan gitu, saya biasanya kalau semisal pada waktu itu bisa pegang sosmed, saya langsung update sih, Ibu, gitu. Nanti tapi update-nya masih di Instastory aja sebagai highlight, oh hari ini kita ngapain gitu. Nanti kalau sudah selesai acaranya, biasanya sore hari gitu saya update di feed Instagramnya. Gitu. Makasih Bu. Terima kasih Mbak Aul. Mbak Bena silakan. Kalau dari saya jadwal posting itu tergantung dari akun yang Ibu Leni kelola. Misalnya Ibu Leni biasa ada di insight-nya Ibu Leni izin. Kemudian bisa kita lihat jam berapa mereka akan rame gitu kan. Untuk di semua media sosial baik Facebook, Instagram ataupun Twitter itu semua ada di insight-nya. Jam berapanya mereka akan ramai. Kalau di Twitter Archive Lagu itu dia siang sampai ke sore mereka ramai. Terus untuk Facebook mereka di pagi dan di malam hari, untuk Instagram mereka di malam hari. Kemudian jika ada kegiatan yang insidental, terus gimana editorial plan saya gitu kan. Yang pertama, editorial plan saya kalau misalnya tidak memungkinkan saya tahan terus saya update di besoknya atau di minggu depannya. Jadi saya punya cadangan stok konten. Jadi saya punya cadangan stok konten, jadi saya nggak kehabisan konten gitu. Tapi kalau kontennya yang misalnya masih bisa diupdate di dua-duanya, saya update kedua-duanya. Contohnya untuk Twitter itu saya bisa posting nggak cuma satu kali aja, tapi bisa berkali-kali. Untuk Facebook biasanya saya posting maksimal itu 2. Untuk Instagram saya 1 karena balik lagi ke si akun yang dipegang itu seperti apa kriterianya. Kebetulan yang lagu ini bukan hanya bisa memang paling bagus hanya diposting 1 kali karena sebelumnya saya mencoba sehari 2 kali, audiensnya nggak nangkep gitu. Jadi mereka tetap fokus pada satu konten setiap harinya gitu Ibu. Semoga menjawab. Jadi saya tidak menyarankan untuk double posting sih. Artinya kalau ada yang insidental, diutamakan yang insidental itu ya. Jadi yang satu lagi yang jadwal dicadangkan untuk yang selanjutnya gitu ya. Iya, makanya kenapa materi-materi untuk editorial plan kita buat secara general biar bisa diupdate kapan aja gitu sih, Ibu. Ya, makasih Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Yang raise hand, kayaknya tadi ada satu lagi ya. Bapak Ibu, ada lagi yang dari bertanya melalui raise hand. Kayaknya tadi ada satu. Kalau tidak ada, saya bacakan pertanyaan dari kolom chat ya Bapak Ibu. Ini dari Febrianti. Izin bertanya kepada para narasumber, apakah medsos yang selama ini dikelola khusus perpustakaan atau akun perpustakaan sendiri, ataukah tergabung dengan akun instansi induk? Pengalaman saya, perpustakaan memiliki akun FB Perpus, namun karena kebijakan tidak diperbolehkan untuk memiliki akun sendiri.
Jadi harus akun FB Balai dan postingannya harus yang formal serta bahasa formal. Silakan Mbak Aul dan Mbak Bena bisa dijawab. Ini kayaknya Mbak Aul yang ini ya, yang lebih relate ya, karena kan media sosialnya bukan khusus perpus. Tapi nanti Mbak Bena juga bisa tambahkan ya Mbak Bena. Silakan Mbak Aul dulu. Ya Ibu, kalau sih postingannya masih ke induk. Jadi apa yang pengen diposting, semisal Bapak Ibu tidak memegang akun secara langsung, bisa minta tolong ke adminnya gitu. Itu Ibu. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau untuk bahasa yang harus formal, ada saran nggak Mbak Ul? Oh, kalau bahasa karena dilihat ini Bu, siapa penggunanya sosial medianya, siapa sasarannya instansi tersebut, kayak gitu Bu. Kalau saya sih utamanya buat taruna-taruni, jadi menggunakan bahasa bahasa anak muda, anak milenial, bahasa kadang bahasanya bahasa orang Kupang kayak gitu, yang bahasa non formal gitu. Tapi untuk kalau semisal untuk kegiatan yang semisal resmi formal, saya menggunakan bahasa yang baku formal gitu untuk postingan tersebut. Gitu. Itu kurang lebihnya. Terima kasih. Mbak Bena, ada yang ditambahkan? Kalau untuk Facebook itu ada namanya fanpage Ibu. Kalau saya boleh share screen, saya share screen boleh ya Ibu? Tadi yang nanya siapa ya? Ibu kan? Iya, Ibu Yeni Febrianti. Iya nih. Pustakawan. Oke, izin saya share screen ya Ibu. Ini adalah akun ya Bapak Ibu. Ini adalah akun akun fanpage. Jadi bukan akun pribadi. Cara membuatnya juga gampang. Jadi akun pribadi itu hanya untuk buat posting-posting aja. Ini kayak misalnya di bawahnya itu udah kan kayak jadi lebih apa? Fanpage dari sini nih. Fanpage resmi. Jadi ini ada halaman yang memang diutamakan untuk bisa dikelola bagaimanapun caranya tanpa perlu menggunakan akun pribadi gitu kan. Akun pribadinya jadinya fungsinya hanya untuk posting aja, untuk kebutuhan posting. Misalnya ini diterbitkan jadi hanya untuk posting aja gitu, tidak untuk yang benar-benar secara pribadi menggunakan akun pribadi gitu. Jadi bisa kok nggak perlu pakai akun pribadi gitu. Terus untuk bahasa karena ini perpustakaan pusat yang saya kelola, media sosial perpustakaan pusat, yang baca nggak cuma warga Jakarta atau warga daerah, jadi saya menggunakan KBBI gitu. Ya, tapi KBBI yang dibikin lebih ke friendly, misalnya bukan jangan makan itu tidak enak gitu kan. Jadi saya ganti jadi jangan makan itu, nggak enak gitu. Enggaknya jadinya enggak pakai K gitu, enggak yang sesuai KBBI gitu sih, lebih ke gaul tapi tetap menggunakan KBBI gitu. Izin. Ibu Yeni, gimana? Sudah puas? Sepertinya sudah ya. Nanti Kak. Jadi ini ada tambahan lagi pertanyaan Mbak Bena, Mbak Aul. Jadi apakah sebaiknya perpustakaan memiliki medsos sendiri atau tetap bergabung dengan medsos instansinya? Silakan. Tanya lanjutan dari Ibu Yeni, Ibu Heni. Izin Bu Heni menjawab, kalau semisal kegiatan dari perpustakaan tersebut banyak ya Bu ya. Bu Heni, maaf. Sebaiknya menggunakan kayak perpustakaan KKP, arsip logo gitu. Karena kegiatannya menurut saya kan banyak ya. Jadi bisa di-share setiap hari dan jadwal share-nya apa aja, kontennya bisa dikelola itu banyak gitu. Kalau saya karena saya
juga adminnya instansi, jadi kadang saya bertabrakan, Bu. Itu lebih banyak ke instansinya. Untuk perpustakaannya kadang-kadang aja sih. Gitu. Terima kasih, Bu. Mbak Bena lanjut. Ya, kalau dari saya lebih baik jika memang ingin perpustakaannya dikenal tidak hanya di kota itu, maksudnya lebih ke jangkauan yang lebih luas dan pengunjungnya akan lebih banyak datang, itu sih nggak ada salahnya menggunakan medsos pribadi. Kan zaman sekarang juga media sosial juga udah mendunia gitu kan. Jadi apapun mudah didapat dengan menggunakan media sosial. Jadi saran saya sih lebih baik menggunakan media sosial aja gitu. Terus untuk update postingannya nggak harus melulu untuk kegiatan instansi, bisa aja atau kegiatan di perpustakaan seperti yang dilakukan oleh Arsipelago. Bisa aja dengan update buku-buku. Ada banyak contoh-contoh Instagram yang hanya update buku-buku aja tapi dengan yang lebih menarik gitu, dengan visual yang menarik, kayak misalnya taruh buku terus di bawahnya pohon-pohon di bawahnya daun-daun gitu, foto dari berbagai angle, terus kita ringkas isinya, kita baca, terus udah didesain, udah diposting, itu juga bisa. Itu sih cara simpelnya gitu, biar mereka tuh tahu, oh ternyata di perpustakaan A ini punya buku ini tuh, oke deh gue OTW ke sana gitu. Kalau ada buku yang online juga bisa lebih baik gitu. Ntar tinggal dilakukan yang sama dengan cara misalnya hanya screenshot buku yang ada di layarnya aja, terus kita hias aja sebisa mungkin gitu sih. Semoga memuaskan jawabannya Ibu Heni. Terima kasih Kak Bena sama Mbak Aul. Untuk yang lagi, Bapak Ibu yang mau bertanya. Tanya dong, Pam. Boleh? Oh, silakan Pak Dadan. Ya, terima kasih, Pam. Perkenalkan, saya Dadan dari Poltek AUP Bogor. Sama Aulia, sama Berna, mungkin juga sama Teti dan Bu Erni mungkin ini. Kira-kira nih kegiatan keren ini kalau di apa namanya, di pengajuan DUPAK pasnya masuk ke butir kegiatan apa ya? Lalu mungkin juga angka kreditnya gitu. Itu aja kali. Terima kasih, Pam. Baik, makasih Pak Dadan. Sepertinya ini lebih ke pustakawan ya, pertanyaannya ya Pak. Ya, kalau andaikan itu kegiatan tersebut diajukan, kita coba masukkan kegiatan apa namanya, kegiatannya bagus banget soalnya ini, masukkan ke pengajuan angka kredit, masukkan ke DUPAK maksudnya. Kira-kira kita sepakati gitu masuk ke mana ya, Pak Aul, Berna sama Teti, mungkin juga Bu Erni. Makasih. Iya, sama-sama Pak. Kalau ini kan apa ya Pak, agak out of topic ya. Jadi nanti mungkin dijawab dulu sedikit, nanti kita lanjutkan di ini ya Pak ya, di grup WhatsApp ya. Kan kalau menurut saya kurang sambung ya, Pam. Ya, sebenarnya sih ini sih Pak, nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih Pak, ini soalnya ini bagus sekali kegiatannya, Pam. Iya. Kan kebetulan kalau Mbak Berna sama Mbak Aul mungkin belum Japung Pustakawan, jadi mungkin belum ya Pak ya. Oke, sorry. Iya. Makasih. Iya Pak. Sorry Aul, sorry Berna. Salam kenal. Iya Pak. Nggak apa-apa Pak. Hai Bapak. Berhubung ini sudah 10.58, saya bacakan satu lagi pertanyaan ya Mbak Aul, Mbak Berna dari chat. Ini ada dari Mas Abdul Khorim. Pagi Kak, untuk Kak Bernavita,
kami lihat desainnya bagus-bagus di postingannya. Bagaimana memulai ide desainnya dan softwarenya pakai apa, Kak? Sun. Silakan Mbak Berna. Aduh, pertanyaannya. Sebenarnya saya untuk idenya itu sebenarnya saya tuh lebih banyak cari-cari dari internet juga untuk ide-ide kontennya. Terus kebetulan Archipelago itu punya tim desain, Bapak izin gitu kan. Jadi saya dibantu sama tim desain sama tim kreatif juga gitu kan. Jadi saya hanya kayak bilang gue punya wording ini, saya punya wording ini, gini, desain saya mungkin bisa nggak sih ini ada gambar ini sama ini, coba deh implementasikan. Terus udah saya cuma bilang kayak gitu doang, udah. Terus habis itu sama tim desain langsung kayak disesuaikan, benar-benar diimplementasikan. Nanti setelah itu kalau misalnya dari tim desain gini Ben, misalnya menurut saya kurang sesuai, jadi lebih ke kayak gini gitu. Jadi untuk ide-idenya yang biasanya muncul di kepala saya itu, saya biasanya suka itu, balik lagi, saya suka scrolling Instagram, Facebook, Twitter, ngelihat desain-desain yang bagus-bagus atau media sosial manapun, itu kan ada desain-desain yang bagus, itu saya buka-buka dari situ aja. Oh, ini bisa nih gitu kan. Jadi desain-desain atau hal-hal yang nanti itu saya saving sendiri, itu saya bring dari akun saya pribadi ke akunnya perpustakaan KKP, biar saya ingat saya mau bisa ini kayak gitu. Besok gue ngomong aja sih Bapak. Sudah. Gimana Mas Abdul Karim? Halo, Mas Abdul Karim. Sudah puas atas jawaban dari Mbak Berna? Oke Kak, terima kasih pencerahannya. Pak. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 1 menit. Jadi dua narasumber sudah memaparkan materinya, kemudian kita juga sudah diskusi tadi, meskipun kayaknya masih ada banyak pertanyaan lagi, nanti bisa gimana nih, kalau masih ada pertanyaan lagi boleh nggak kira-kira kontak Mbak Berna atau Mbak Aul? Boleh. Boleh ya. Mbak Berna boleh Mbak? Boleh. Siap. Kalau boleh izin juga boleh mau nanya juga sama ke Mbak Berna juga. Oh silakan Mbak Aul. Khusus satu pertanyaan. Oh iya, boleh ya. Saya nggak Bapak Ibu? Gini Mbak Berna, kan Mbak Berna nih istilahnya punya tim ya kalau mengolah konten kan, dan kebetulan saya juga sendiri gitu ya, untuk memastikan ini nih konten yang ini nih harus masuk up gitu, dan bukan harus viral, gimana caranya bisa viral gitu, gimana Mbak idenya gitu Mbak? Itu sih Mbak Berna, makasih. Untuk bikin konten viral itu lihat lagi sih, balik lagi apa yang lagi happening. Kemarin tuh apa yang happening ya? BTS kan lagi happening banget. Nah itu gimana caranya aja untuk kita relate-kan dengan konten brand kita. Terus berarti gimana nih caranya banyak biar bisa relate sama perpustakaan kita gitu, lebih ke situ sih. Jadi kayak misalnya kayak tadi yang saya kasih contoh itu Parasite, itu kan salah satu film Korea yang gimana banget gitu kan. Nah itu kan terus banyak orang bikin parodinya gitu kan. Terus akhirnya saya juga kepikiran, oh iya ya bikin aja parodi kayak gini gitu, lebih ke situ sih. Gitu. Terus kalau saya boleh kasih saran lagi untuk Bapak Ibu yang sudah punya media sosial, ini izin saya share screen lagi. Untuk media sosial itu lebih baik
menggunakan untuk di bio-nya jangan terlalu banyak. Jadi seperti punya akunnya KKP, ini kan lebih ke akun resmi perpustakaan KKP, informasi resmi lainnya. Jadi kan ada banyak link tree, ada apalagi itu kemarin ada MSH gitu kan. Nah ini tuh kan bisa lebih banyak tuh. Jadi di sini bisa lebih banyak website Arsip Lago, ada Goodreads-nya, alamat Arsip Lago, Instagram, Facebook, Twitter gitu. Jadi nggak perlu semuanya dipajang di dalam bio ini gitu. Terus ininya di bawahnya Arsip Lagonya ini harus banget ada tulisan government atau tulisan library-nya. Ini hanya untuk akun bisnis atau akun content creator. Lebih ke situ sih Bapak Ibu gitu untuk tambahannya. Terus untuk background-nya kalau bisa ini dibuatnya senada gitu kan. Ini kan misalnya warnanya biru semua. Jadi ya dibikin sesuai aja sama logonya. Kebetulan Arsip Lago itu punya logo yang menarik dan yang desain visualnya juga eye catching. Jadi saya hanya mengambil dari visual eye catching-nya si Arsip Lagonya, logo yang Arsip Lagonya itu. Ini salah satu contoh yang kemarin di Squid Game yang bakal tanya, ini kan bisa aja nih, ini kan orang lagi merenung gitu kan, kayaknya dapat aja tiba-tiba ide kayak gitu kan. Terus saya kepikiran pengalaman pribadi bahwa buku saya dipinjam sama teman saya, tapi dia udah beli buku gitu. Akhirnya saya tulis di situ kayak gitu. Dan ini yang share itu agak banyak meskipun like-nya sedikit kayak gitu sih, lebih ke situ. Gitu, semoga menjawab Mbak Aul. Iya, kayaknya harus banyak belajar sama Mbak Bena nih. Sosial banyak kurangnya. Keren Mbak, kawan-kawan lagi sharing ilmunya. Ayo lagi. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk dua narasumber atas pemaparan materi yang sangat menarik dan insya Allah bermanfaat ya. Setelah ini bakal langsung diimplementasikan di perpustakaan atau instansinya masing-masing. Oh ya Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Namanya jangan sampai salah, per hurufnya juga jangan sampai salah karena itu yang akan di-convert ke sertifikat acara ini. Sekian, saya tutup. Terima kasih para narasumber, terima kasih peserta sudah hadir di sesi berbagi pustakawan Lingkup KKP kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di sesi berbagi pustakawan Lingkup KKP selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih.